Kamu ngiranya bumi kita udah sangat besar ya? Padahal ukuran matahari hampir 99,9% dari massa seluruh tata surya kita. Dan sisanya cuma berupa planet dan satelitnya, asteroid, komet, gas, serta debu. Meski jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari bumi, kita tetap bisa ngerasain kehangatan cahayanya setiap hari. Suhu matahari sekitar 5.537 derajat Celcius, tapi ruang angkasa di sekitarnya masih sedingin es. Untuk memahami konsep ini, kita perlu ngebedain antara panas dan suhu. Panas adalah energi yang terkandung pada objek. Sedangkan suhu adalah kondisi yang bikin kita tahu kalau suatu benda terasa panas maupun dingin. Saat panas dialirkan ke suatu objek, suhunya akan naik. Dan saat objek kehilangan panas, suhunya juga akan turun. Panas bisa dialirkan dengan 3 cara. Dan matahari mengalirkannya melalui radiasi, artinya bintang induk kita ini melepaskan panas dalam bentuk cahaya. Tubuh kita juga memancarkan panas dalam bentuk gelombang inframerah, makanya kamera pencitraan termal tetap bisa mendeteksi kita di dalam ruangan meski kondisi di situ gelap. Semakin panas suatu objek, semakin banyak juga panas yang dipancarkan. Sementara suhu cuma akan mempengaruhi materi. Sebagian besar luar angkasa berupa ruang hampa sehingga nggak punya cukup partikel untuk mentransfer panas kecuali melalui radiasi. Saat matahari mengenai objek, atom akan mulai menyerap energi. Tapi panas ini nggak bisa dialirkan karena di ruang angkasa nggak ada materi. Atom dan molekul langka ini kemudian menyerap panas dan akan terus begini selagi ruang hampa masih dingin. Di atmosfer bumi terdapat banyak materi sehingga energi matahari bisa bergerak dengan lebih leluasa. Tapi kalau objek di luar atmosfer bumi terkena sinar matahari langsung, suhunya bisa mencapai 120 derajat Celcius karena objek tersebut terbuat dari atom dan molekul. Suhu di ruang hampa kurang lebih minus 270 derajat Celcius, jadi tergantung lokasinya, ruang angkasa bisa sangat ngebul ataupun super dingin. Warna matahari sebetulnya bukan kuning. Sang bintang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang bervariasi. Kita bisa mengetahui suhu dan warnanya pada puncak spektrum. Bintang yang lebih dingin akan kelihatan merah, sedangkan bintang yang lebih panas berwarna biru di antara bintang kuning, oranye, dan putih. Puncak spektrum cahaya matahari berada pada panjang gelombang warna hijau. Tapi, mata kita nggak melihat warna ini sebagai hijau. Kalau digabungkan dengan panjang gelombang lain, warna hijau ini akan terlihat putih. Dan umumnya, kita menganggap matahari berwarna kuning karena atmosfer bumi lebih menghamburkan cahaya biru daripada cahaya merah. Saat matahari terbit dan terbenam, spektrum cahaya matahari lebih banyak mengandung warna merah sehingga memunculkan warna yang cantik. Bintik matahari adalah bagian dari permukaan matahari yang umumnya lebih dingin dari sang bintang. Bagian ini saling tumpang tindih dengan area yang memiliki medan magnet kuat serta mencegah pelepasan panas menuju permukaan matahari yang terlihat. Makanya, permukaan matahari di area lain 3 kali lebih terang dari bintiknya. Kontras ini membuatnya terlihat kehitaman, dan kalau saja bintik matahari ini berada di langit malam, kondisinya akan berlainan. Cahayanya akan seterang bulan kalau kita mengamatinya dari bumi. Planet di tata surya kita berputar searah karena berasal dari satu awan protoplanet. Tapi hal ini nggak berlaku bagi Uranus dan Venus. Keduanya mungkin telah mengalami tabrakan dahsyat hingga arah putarannya berlawanan. Tapi kalau galaksi sih beda lagi. Galaksi biasanya nggak terbentuk dari awan debu dan partikel yang sama. Objek tersebut nggak tersebar di sembarang tempat di seluruh ruang angkasa, tapi berbentuk filamen. Wujudnya padat dan berupa materi gelap dengan semburat tipis beserta galaksi, di tengahnya terdapat ruang hampa. Protogalaksi terhubung oleh gaya gravitasi di area kecil yang berada di ruang angkasa. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh distribusi materi gelap di alam semesta. Materi di dalam filamen bergerak menyerupai pembuka botol menuju area terpadat. Jadi bisa dibilang galaksi umumnya bergerak searah, tapi kebanyakan arahnya tergolong acak. Suatu saat nanti, manusia mungkin bisa bikin lift bulan. Iya, ada kabel yang akan ditambatkan di permukaan bulan. Dan panjangnya sampai 402.336 km. Tapi kabel ini nggak bisa dihubungkan langsung ke planet kita karena bumi dan bulan sama-sama bergerak.
tapi posisinya bisa tetap menggantung tinggi di orbit bumi. Sebagian peneliti meyakini manusia bisa bikin lift ini dengan biaya triliunan rupiah. Bulan punya sumber daya yang pastinya bisa kita manfaatkan. Jenis helium langka yang ditemukan bisa aja berguna untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga fusi di bumi. Selain itu, kita bisa mengambil unsur langka lain, kemudian menggunakannya sebagai bahan dasar pembuatan smartphone dan perangkat elektronik lain. Jadi, setelah dipakai untuk melakukan 53 perjalanan naik dan turun, lift ini bisa memberikan manfaat yang besar. Kabelnya akan setebal pensil, tapi beratnya bisa sampai 40 ton. Alat ini mungkin akan terbuat dari bahan yang sudah ada di bumi, jadi nggak perlu repot-repot lagi mencarinya. Mungkin malah akan ada kombinasi dua lift. Pesawat luar angkasa akan membawa lift dari permukaan bumi menuju stasiun luar angkasa. Kemudian, lift ini diarahkan ke bulan, dan akan ada lift lain yang menurunkannya ke permukaan bulan. Planet di tata surya kita punya orbit yang teratur dan stabil, tapi tabrakan gas raksasa kemungkinan telah terjadi di awal pembentukan sistem planet. Saat tabrakan berlangsung, dua raksasa gas saling menyatu, keduanya nggak akan kehilangan massa atau materi yang ada di atmosfernya maupun bahan di inti padatnya. Tabrakan serupa dengan kecepatan yang lebih tinggi akan menyebabkan hilangnya sebagian besar atmosfer. Dan kalau kecepatannya super ngebut, boom! Kedua planet langsung lenyap. Tapi kalau tabrakannya nggak secara langsung, skenarionya akan beda lagi. Kalau kedua intinya bisa saling menjauh, raksasa gas nggak akan menyatu, tapi akan kehilangan sebagian massanya, atau malah berubah bentuk. Para astronom menemukan galaksi nun jauh di sana yang sangat mirip dengan Bima Sakti. Wujudnya sekarang mirip seperti alam semesta yang baru berumur 1,4 miliar tahun. Dan sekarang, umur semesta sudah mencapai 13,8 miliar tahun. Cahaya perlu merambat selama 12 miliar tahun dari galaksi jauh ini menuju bumi. Galaksi ini kelihatan tenang, stabil, lengang, nggak seperti kebanyakan galaksi lain yang cukup bergejolak saat baru lahir. Dari pusat Bima Sakti, kita perlu terbang selama sekitar 25.000 tahun cahaya menuju tepinya atau 500 tahun cahaya menuju ke atas. Galaksi kita berupa piringan bintang yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan setebal 1.000 tahun cahaya. Lokasi matahari setengah kalinya jarak pusat galaksi menuju tepinya, dan bintang induk kita ini berdekatan dengan pusat piringan galaksi secara vertikal. Kita perlu melewati tepinya untuk menjauh dari halo di sekeliling Bima Sakti. Di situ ada bintang tua, difusi gas, dan gugusan berbentuk bulat. Kalau mau menjelajah Bima Sakti lebih jauh lagi, kamu perlu melakukan perjalanan selama 48.000 tahun cahaya secara vertikal. Dan sejauh ini, kita belum punya teleskop yang bisa dikirim ke situ. Ada bintang induk yang memakan planetnya. Tata surya kita tergolong stabil, nggak seperti kebanyakan sistem planet lain. Jadi kemungkinan bumi ataupun planet lain nggak akan mengubah orbitnya menuju matahari. Meski begitu, sekitar 1/4 sistem planet beserta bintang pengorbit yang mirip dengan matahari punya masa lalu yang cukup kacau. Bahkan beberapa planet di sistem tersebut punya pola migrasi acak yang bisa mengacaukan jalur pergerakan planet lain atau malah mendepaknya keluar dari orbit. Maka, sejumlah planet kemungkinan telah tertarik ke bintang induknya. Kalau hal ini sampai terjadi, planet akan hancur di lapisan terluar sang bintang. Dengan kata lain, telah dimakan.